Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 30 Agustus 2022. Bacaan-bacaan yang menjadi dasar permenungan kita diambil dari 1 Korintus bab 2 ayat 10b sampai 16, di mana Paulus mengingatkan kepada orang-orang Korintus bahwa manusia duniawi tidak berasal dan tidak menerima apa yang datang dari Roh Allah. Sedangkan manusia rohani menilai segala sesuatu termasuk yang datang dari Allah. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan mendengarkan Yesus yang menunjukkan kuat kuasa Allah dengan menyembuhkan orang yang kerasukan, setan diusir, dan orang itu bisa sembuh dan selamat. Sehingga Yesus kemudian dikenal di seluruh daerah itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, manusia duniawi dan manusia rohani berlawanan. Manusia duniawi memikirkan apa yang juga dipikirkan oleh dunia. Sedangkan manusia rohani berpikir apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita diberi roh agar kita ikuti, sehingga hidup kita selalu berpedoman dan dituntun oleh Roh Allah itu. Kita melihat dalam bacaan Injil bagaimana Yesus telah menunjukkan kuat kuasa Allah dengan mengusir roh dari orang yang kerasukan setan, sehingga orang itu bebas dari kuasa roh jahat, dan kemudian hidup seperti biasa. Orang-orang waktu itu hanya takjub, heran, tercengang karena Yesus bisa memberi perintah kepada roh jahat dan mereka menuruti. Alangkah hebatnya perkataan itu. Sayangnya orang-orang hanya sampai pada kekaguman, sampai pada pengalaman tercengang, karena yang dipikirkan mereka adalah duniawi. Sehingga mereka tidak sampai pada pengalaman iman akan Yesus yang adalah Mesias terjanji. Pengalaman melihat kebangkitan tidak sampai pada pengalaman rohani, sekedar kagum, takjub, heran, terpesona, tetapi tidak sampai pada pengalaman iman akan Yesus Sang Mesias. Kalau kita bandingkan dengan bacaan yang pertama, itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus. Manusia duniawi memikirkan hal-hal yang duniawi, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Sedangkan manusia rohani memikirkan
pengalaman hidup Allah sendiri. Penyembuhan orang yang kerasukan setan bagi orang duniawi hanya bereaksi kekaguman, tercengang, terkagum-kagum, tetapi hanya berhenti pada sikap itu. Orang-orang yang hidup bersama Yesus melihat dan mengalami mukjizat hanya berhenti pada kekaguman karena mereka berpikir sebagai manusia duniawi. Seharusnya ketika melihat mukjizat yang dibuat Yesus yang merupakan pengungkapan kuat kuasa Allah dan menunjukkan Allah lebih berkuasa daripada roh jahat, ditanggapi dengan pengalaman iman, hidup dalam roh, sampai pada pengakuan iman Yesus adalah Mesias terjanji. Namun faktanya tidak. Digambarkan roh jahat saja mengakui, "Aku tahu siapa engkau. Apa urusanmu ya Yesus orang Nazaret?" Roh jahat tahu siapa Yesus. Tapi manusia yang hidup bersama Yesus melihat mukjizat yang dibuat Yesus hanya terkagum-kagum, hanya tercengang. Oleh karena itu kita patut untuk bertanya pada diri kita masing-masing, apakah sebagai anak-anak Allah yang dibaptis, saya sudah menjadi manusia rohani dan bukan manusia duniawi. Tidak hanya berhenti pada kekaguman dan takjub akan karya-karya Yesus sekarang ini, tapi pada kesimpulan iman, siapa Yesus, yakni Mesias terjanji. Agar dengan demikian kita semakin dimampukan menjadi anak-anak Allah yang sungguh hidup dalam bimbingan, tuntunan, dan gerakan Roh Kudus Allah sendiri. Semoga kita semakin mampu untuk hidup menjadi manusia rohani yang memikirkan bukan hanya hal duniawi, tetapi apa yang penting untuk keselamatan kekal dalam hidup kita ini. Dengan kata lain, orang rohani adalah orang yang selalu mendengarkan gerakan dan bisikan Roh Kudus Allah sendiri agar sampai pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias terjanji. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, tak jarang kami seperti orang-orang yang hidup bersama Yesus, yakni mengikuti dorongan-dorongan duniawi, masih menjadi manusia duniawi yang hanya berpikir soal duniawi ini. Dikuatkan oleh sabdamu, semoga kami semakin mampu hidup mendengarkan gerakan Roh Kudus-Mu, dan dengan demikian menjadi manusia yang rohani. Buatlah kami untuk benar-benar hidup menurut kehendak-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi umat Paroki Kudus yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya permasalahan, Engkau urai sehingga bisa terlepas.
yang kekurangan secara finansial, Engkau gerakkan hati banyak orang untuk membantu, agar akhirnya kami semua boleh mengalami kasih yang berasal dari-Mu sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau menjamah, memberkati, melindungi, agar segera terbebas dari penyakit yang dideritanya. Tabahkanlah hatinya, kuatkanlah hatinya, termasuk keluarganya. Semoga dengan demikian, akhirnya kami semakin menyadari dan percaya Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Dan semoga Engkau ya Tuhan berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengingatkan bahkan mewajibkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, agar kita terbebas dari ancaman corona. Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jauhi kerumunan, perkuat imun dengan booster. Semoga dengan kami menjaga kesehatan, kami akan mampu menunjukkan kasih-Mu kepada banyak orang. Umat terkasih, saya ingatkan tanggal 8 September adalah hari ulang tahun paroki kita ke-83, sekaligus ada penerimaan sakramen penguatan. Saya undang semuanya untuk ikut hadir dalam Ekaristi tersebut. Selain mensyukuri ulang tahun paroki kita, juga mendukung mereka yang menerima sakramen penguatan. Semoga didewasakan dan dikuatkan. Saya ingatkan untuk Jumat pertama pagi akan dikembalikan seperti semula memakai adorasi. Panjenengan yang mungkin terburu-buru bisa pulang lebih dahulu. Dengan konsekuensi tidak mengikuti adorasi dan Jumat pertama tidak penuh. Karena fungsi Jumat pertama memberikan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Mulai Jumat pertama besok, kolekta akan diedarkan. Maka mohon membawa hand sanitizer secara pribadi untuk mencuci tangan setelah memegang uang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.